Pasar uang. Di sini kita akan membahas tentang pengertian pasar uang, ciri-ciri pasar uang, tujuan pasar uang, fungsi pasar uang, manfaat pasar uang, pelaku pasar uang, instrumen pasar uang, resiko-resiko yang muncul dalam pasar uang. Yang pertama, pengertian pasar uang. Pasar uang dapat diartikan sebagai tempat pertemuan abstrak di mana para pemilik dana jangka pendek dapat menawarkan kepada calon pemakai yang membutuhkannya, baik secara langsung maupun melalui perantara. Sedangkan yang dimaksud dengan dana jangka pendek adalah dana-dana yang dihimpun dari perusahaan maupun perorangan dengan batasan waktu dari 1 hari sampai 1 tahun yang dapat diperjualbelikan dalam pasar uang. Kemudian, ciri-ciri pasar uang, yaitu ada 3. Menekankan pada pemenuhan dana jangka pendek, mekanisme pasar uang ditekankan untuk mempertemukan pihak yang mempunyai kelebihan dana dan yang membutuhkan dana. Yang ketiga, tidak terikat pada tempat tertentu seperti halnya pasar modal. Kemudian, tujuan pasar uang. Yang pertama, mempermudah masyarakat memperoleh dana-dana jangka pendek untuk membiayai modal kerja atau keperluan jangka pendek lainnya. Yang kedua, menunjang program pemerataan pendapatan bagi masyarakat. Yang ketiga, memberikan kesempatan masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan dengan membeli sertifikat Bank Indonesia dan surat berharga pasar uang. Dan yang keempat, sebagai perantara dalam perdagangan surat-surat berharga berjangka pendek. Kemudian, kita akan membahas fungsi pasar uang. Yang pertama, sebagai penghimpun dana berupa surat-surat berharga jangka pendek. Yang kedua, sebagai sumber pembiayaan bagi perusahaan untuk melakukan investasi. Yang ketiga, sebagai perantara bagi investor luar negeri dalam menyalurkan kredit jangka pendek kepada perusahaan di Indonesia. Kemudian, manfaat pasar uang. Memberikan kebantuan kepada orang yang lebih membutuhkan dana jangka pendek, mencegah uang menganggur, yaitu uang yang hanya disimpan saja dan tidak digunakan. Dengan adanya pasar uang ini, uang yang kita miliki bisa produktif digunakan. 3. Membantu dan mendukung para pengusaha dalam hal memajukan usahanya yang nantinya akan berpengaruh pada ekonomi nasional. 4. Dengan adanya pasar uang tersebut, jumlah uang yang beredar di masyarakat bisa lebih dikendalikan oleh Bank Indonesia yang merupakan bank sentral. Kemudian pelaku pasar uang, yaitu bank, yayasan, dana pensiun, perusahaan asuransi, perusahaan-perusahaan besar, lembaga pemerintah, lembaga keuangan lain, dan individu masyarakat. Yang selanjutnya, instrumen pasar uang, yaitu surat berharga pasar uang. Surat berharga pasar uang adalah dokumen yang diterbitkan sebagai legitimasi dari kepemilikan uang atas suatu transaksi. Surat Bank Indonesia, SBI, atau surat berharga berupa surat pengakuan hutang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Tujuan dari surat utang ini adalah untuk mengontrol jumlah uang rupiah yang beredar di pasar. Commercial paper. Commercial paper adalah surat utang yang diterbitkan oleh suatu perusahaan. Kemudian, banker acceptance. Banker acceptance adalah suatu jaminan pembayaran hutang dalam suatu transaksi komersial oleh suatu bank. Dalam hal ini, bank berfungsi sebagai orang ketiga yang membayar kepada kreditur dan menagih kepada debitur. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar kreditur memperoleh dana dalam jangka waktu singkat. Sertifikat deposito. Sertifikat deposito adalah sertifikat yang diterbitkan atas kepemilikan deposito dalam suatu bank. Pada sertifikat deposito tidak tercantum nama pemilik, sehingga sertifikat ini dapat diperdagangkan sebelum waktu jatuh temponya tiba. Interbank call money. Interbank call money adalah transaksi pinjam-meminjam dana dalam jangka pendek yang dilakukan antara bank yang satu dengan bank yang lainnya. Jangka waktu peminjaman tersebut biasanya berkisar dalam hitungan hari. Kemudian, yang terakhir,
resiko-resiko yang muncul dalam pasar uang, yaitu yang pertama itu resiko pasar. Resiko pasar adalah resiko yang disebabkan oleh fluktuasi nilai surat berharga yang menyebabkan capital loss. Yang kedua, resiko reinvestment, yaitu resiko yang terjadi karena bunga reinvestasi tidak sesuai dengan prediksi, sehingga menimbulkan kerugian. Yang ketiga, resiko gagal bayar, yaitu resiko yang terjadi karena ketidakmampuan debitur membayar kewajibannya sebagai perjanjian. Yang keempat, resiko inflasi, yaitu resiko yang disebabkan oleh lebih tingginya tingkat inflasi dibandingkan bunga yang dikenakan kreditur terhadap debitur. Yang kelima, resiko valuta, yaitu resiko yang terjadi akibat perubahan nilai mata uang. Yang keenam, resiko politik, yaitu resiko yang disebabkan oleh perundang-undangan. Yang ketujuh atau yang terakhir, yaitu marketability atau liquidity risk, yaitu kesulitan mencairkan dana yang terjadi karena instrumen investasi yang dimiliki sulit untuk dijual sebelum jatuh temponya. Pasar modal. Di sini kita akan membahas tentang pengertian pasar modal, kegiatan pasar modal, pengelolaan pasar modal, instrumen pasar modal, jenis pasar modal, dan contoh pasar modal. Pengertian pasar modal. Pasar modal merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Kegiatan pasar modal. Pasar modal menyediakan berbagai alternatif bagi para investor selain alternatif investasi lain. Pasar modal bertindak sebagai penghubung. Pengelolaan pasar modal. Investor harus menjadi nasabah di perusahaan efek atau broker saham. Kemudian investor melakukan pembukaan rekening dengan mengisi dokumen pembukaan rekening. Kemudian investor dapat melakukan order jual atau beli setelah disetujui untuk menjadi nasabah di perusahaan efek. Yang terakhir, perdagangan dilakukan melalui proses tawar-menawar secara berkesinambungan. Instrumen pasar modal, yaitu ada saham, obligasi, dan surat berharga lainnya. Jenis pasar modal. Yang pertama ada pasar perdana. Pasar perdana adalah pasar di mana efek-efek yang diperdagangkan untuk pertama kalinya sebelum dicatatkan di bursa efek. Yang kedua, pasar sekunder. Pasar sekunder merupakan pasar dari efek yang telah dicatatkan di bursa. Dengan kata lain, pasar sekunder merupakan tempat investor dapat melakukan jual beli efek, setelah efek tersebut dicatatkan di bursa sebagai kelanjutan dari pasar perdana. Yang ketiga, pasar ketiga. Pasar ketiga disebut juga dengan OTC atau over the counter, adalah sarana transaksi jual beli efek antara anggota bursa atau market maker serta investor dan harga dibentuk oleh market maker. Yang keempat, pasar keempat. Pasar keempat adalah sarana transaksi jual beli antara investor jual dan investor beli tanpa perantara efek. Contoh pasar modal di Indonesia yaitu Bursa Efek Indonesia atau Indonesia Stock Exchange atau disingkat dengan BEI atau IDX. Di dunia ada Nasdaq, Hong Kong Stock Exchange, Euronext, New York Stock Exchange atau NYSE, London Stock Exchange, Japan Stock Exchange Group, Toronto Stock Exchange atau TSX, dan Shanghai Stock Exchange. Persamaan dan perbedaan pasar uang dan pasar modal. 1. Persamaan pasar uang dan pasar modal, yaitu sama-sama bagian dari pasar finansial atau pasar pendanaan. 2. Menjalankan fungsi yang sama, yaitu menjembatani pihak yang surplus dan defisit yang memiliki banyak peluang investasi. 3. Produk pasar uang dan modal relatif sama, yakni surat berharga. Kemudian, perbedaan pasar uang dan pasar modal. 1. Jangka waktu dana-dana dan surat berharga yang diperjualbelikan dalam pasar uang adalah jangka pendek, yaitu kurang dari 1 tahun.
Adapun jangka waktu untuk jual beli dana-dana, obligasi, saham, dan surat berharga lain pada pasar modal adalah jangka waktu yang lama, yaitu lebih dari 1 tahun. 2. Pasar modal memiliki tempat yang sangat luas. Di Indonesia, kini terdapat 2 pasar modal, yaitu Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Sedangkan untuk pasar uang tidak memiliki transaksi khusus, dan transaksi yang ada dilakukan dengan menggunakan alat komunikasi. 3. Otoritas tertinggi pasar uang yaitu Bank Indonesia. Sedangkan otoritas tertinggi untuk pasar modal adalah Departemen Keuangan. 4. Tempat terjadinya pasar modal ini di Bursa Efek. Sedangkan di pasar uang terjadi di antara bank. 5. Resiko setiap pasar uang dan pasar modal ini memiliki resiko masing-masing. Pasar uang memiliki resiko rendah dengan retur yang rendah, sedangkan pasar modal memiliki resiko yang tinggi dengan retur yang tinggi. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat menonton.